Halo semuanya, perkenalkan saya Melanie Putri Tanjaya dari BINUS Online Learning jurusan Computer Science. Dalam video ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari Unified Modeling Language atau UML dan bagaimana kita dapat menggunakan tiga jenis diagram yang paling umum yaitu use case, class, dan activity diagram dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, setelah menonton video ini, diharapkan Anda mampu memahami konsep dasar serta tujuan utama dari penggunaan UML dalam pengembangan perangkat lunak. Anda juga dapat mengidentifikasi perbedaan antara tiga jenis diagram UML yang paling umum digunakan, yaitu use case diagram, class diagram, dan activity diagram, serta mengetahui kapan masing-masing diagram sebaiknya digunakan dalam siklus hidup pengembangan sistem. Selain itu, Anda akan mampu membaca dan membuat diagram UML sederhana menggunakan notasi yang sesuai dengan standar. Dan yang terpenting, Anda dapat menerapkan diagram UML ini untuk memvisualisasikan sistem perangkat lunak secara lebih efektif guna mendukung proses analisis, perancangan, dan komunikasi dalam pengembangan sistem. Baik, di part 2 ini saya akan menjelaskan terkait tools-tools yang bisa kalian gunakan untuk membuat diagram UML. Saya juga akan mensimulasikan salah satu studi kasus, di mana saya akan membuat salah satu UML diagram yang populer, yaitu use case diagram menggunakan salah satu tools diagram UML. Dan yang terakhir, kita akan menarik konklusi yang bisa kita dapatkan ya dari short course ini. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu UML tools atau alat UML. Beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat diagram UML antara lain bisa menggunakan Draw.io, Lucidchart, Start UML, ataupun Visual Paradigm ya. Tools-tools ini sangat user friendly dan sebagian besar menyediakan versi gratis yang cocok untuk mahasiswa atau pemula. Dalam video ini kita juga akan mencoba membuat diagram sederhana seperti use case diagram menggunakan Draw.io. Tujuannya agar Anda dapat melihat secara langsung bagaimana cara membangun representasi visual dari sistem dengan mudah dan cepat menggunakan alat yang dapat diakses oleh siapa saja. Baik, ini kita sudah masuk ke Draw.io, tinggal ketik aja di browser yang Anda gunakan ya. Draw.io nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita klik start ya. Kita klik start, kita akan create new diagram. Kemudian kita beri judul. Karena use case diagram yang akan kita buat adalah terkait dengan GrabFood ya, karena saya seorang foodie. Jadi kita beri nama GrabFood use case diagram ya. Kemudian untuk ekstensi filenya, saya biasa pakai yang .png editable bitmap image ya, supaya bisa saya edit juga. Tapi Anda bisa pilih terserah ya, ada yang .svg, ada .html, tapi biasa saya pakai yang ini gitu. Lalu saya akan pilih yang blank diagram. Anda bisa pilih sesuai yang Anda mau sih di sini ya. Ada yang macam-macam, cuman saya akan mulai dari blank. Kemudian yang pertama, sebelum kita buat use case-nya gitu ya, kita bikin dulu yang namanya batasan sistemnya ya tadi ya, batasan sistemnya supaya jelas ini sistem apa yang kita create gitu ya, dan kita akan buat GrabFood app ya. GrabFood app di sini kita buat di tengah supaya kita tahu ya ini use case-nya untuk GrabFood gitu ya. Kemudian tadi kita masukkan aktornya, aktornya kebetulan saya ya sebagai foodie gitu ya. Ini kita buat yang sederhana aja ya, dengan satu aktor yaitu saya ya kan sebagai foodie dan GrabFood app sebagai sistemnya gitu ya. Kemudian untuk menggambarkan fitur di GrabFood kita bisa ngapain aja itu digambarkan pakai ellipse kalau di use case diagram. Jadi di GrabFood biasanya saya pasti pertama login dulu gitu ya. Login dulu, setelah itu ini. Nah, ini kalau pakai Draw.io kan gampang ya. Bikin bikin apa? Bikin diagram-diagram gini gampang. Bisa sih pakai Word atau pakai Microsoft Word ya, Microsoft Word tapi lebih mudah pakai ini ya. Jadi saya biasanya login dulu, kemudian biasanya saya akan pin location ya, supaya bisa menyesuaikan nama-nama restorannya atau lokasi-lokasi restorannya sesuai lokasi tempat saya sekarang gitu ya. Kemudian berikutnya setelah pin location,
Saya akan saya bisa lihat restoran apa aja sih yang ada di dekat saya gitu ya. View restoran. Kemudian saya bisa pilih restoran ya. Pilih satu restoran gitu ya. Kemudian selain bisa pilih restoran, saya juga bisa order gitu ya. Order makanan gitu ya. Order makanan ya. Kemudian yang terakhir, kalau saya udah order, saya bayar ya sebelum makanan itu saya terima gitu. Nah, seperti tadi, relasinya antara aktor dengan use case, ini kan masing-masing elips ini namanya use case ya, makanya ini namanya use case diagram ya. Saya tulis di sini aja, use case diagram. Ya. Dan relasinya diwakilkan atau ditunjukkan dengan garis lurus ya. Garis lurus bisa diganti di sini ya, mau garis lurus, garis yang berbelok-belok. Tapi untuk use case kita biasanya pakai garis lurus tanpa ada tanda panah. Jadi tanda panahnya dihilangin ya. Di sini tanda panahnya bisa pilih mau yang mana, ada yang bentuk diamond, ada yang bentuk tanda panah yang kosong. Kita pilih yang lurus aja, nggak ada tanda panahnya ya. Kalau mau tarik garis tinggal klik di aktornya atau tinggal diklik di yang mau kita tarik garis, akan muncul otomatis 4 anak panah ini kita tinggal tarik salah satu aja ke sini, ke yang mau kita tarik tadi ya, gitu. Lalu kita ganti di sini, mau yang pakai garis lurus atau yang anak panah yang tanpa anak panah seperti itu ya. Jadi kita tarik ke semuanya, kita tarik ke semuanya karena kita perlu ya memang ya, karena saya sebagai foodie, kalau saya pakai GrabFood, saya pasti bisa melakukan semua fitur ini ya. Saya bisa akses semua fitur ini gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah login misalkan, setelah login, biasanya kalau login itu kan sistem akan memverifikasi. Saya kan akan masukkan username dan password ya. Sistem akan memverifikasi login gitu. Dan kalau misalkan verifikasinya gagal, bisa-bisa sistem akan display error gitu ya, error, tidak bisa login, salah password gitu ya. Nah, itu yang kita maksud dengan include ya. Jadi login ini sudah termasuk kita gambarkan dengan garis lurus patah-patah ya. Jadi di sini bisa kita pilih yang patah-patah, garis lurus patah-patah. Jadi kalau kita login itu sudah termasuk, sudah include di sini tulisannya include double chevron include gitu ya. Tutup tutup lagi double chevron lagi include verify login ya. Tapi untuk display error kan nggak harus ya, sistemnya kan tidak harus mendisplay error gitu, nggak di display pun nggak masalah gitu ya. Kalau itu namanya relasinya adalah extend. Nama relasinya extend digambarkan dengan garis putus-putus juga. Sorry, ini tadi panahnya kita ambil yang panah yang seperti ini ya. Ini juga panahnya juga panah yang seperti ini, yang cuman garis doang. Double chevron ini extends. Jadi maksudnya extends juga arah panahnya berbeda ya. Kalau login itu arah panahnya dari base base use case menuju ke use case berikutnya gitu ya. Include jadi panahnya dari login menuju ke verify login. Cuman kalau display error kalau extend itu panahnya eh, dari use case yang berikutnya gitu ya menuju ke base use case. Jadi use case awalnya login gitu ya. Jadi panahnya berbeda ya arahnya ya untuk extend sama include gitu. Jadi dua ini itu yang terkait include sama extend relasinya. Kemudian pada saat payment biasanya kan di GrabFood ada pilihannya ya.
mau payment pakai OVO, misalkan, atau pakai kredit card ya. Biasanya saya pakai OVO atau kredit card gitu ya. Nah, kalau di sini bisa kita tarik relasinya, itu adalah inheritance ya. Payment, jadi kita tarik aja dari sini ke sini. Kalau inheritance itu bisa diwakilkan oleh garis lurus biasa, tapi untuk anak panahnya dia kosong ya. Segitiga kosong seperti ini ya. Sama juga ini. Di sini kita tarik di situ. Ini jadi segitiga kosong ya. Nah, ini jadi payment itu bisa terdiri dari pakai OVO atau kredit card ya. Itu tadi untuk eh, studi kasus singkat ya dengan simulasi pembuatan use case diagram GrabFood App. Kita balik lagi ke presentasi. Baik, kita sudah melihat penjelasan terkait UML dan juga sudah mempelajari studi kasus dan simulasi pembuatan use case diagram menggunakan Draw.io gitu ya. Maka konklusi short course kali ini yang bisa kita tarik adalah UML adalah alat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang membantu merancang sistem dengan cara yang lebih jelas dan terstruktur. Tiga diagram utama seperti use case, class, dan activity diagram dapat membantu memahami kebutuhan sistem, merancang strukturnya, dan menggambarkan alur prosesnya. Mari kita mulai terapkan UML dalam proyek Anda. Kemudian sebagai penutup, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.